saksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa melihara sesuai dengan moto peduli kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya. Shalom, brother and sister in Christ dimanapun Malam, Anda Bro. berada yang menyaksikan kami di Zoom Live ataupun di YouTube Live PD Perduki Chapter Pusat maupun di Hidup TV. Shalom, apa kabar? Pastinya di nuansa liburan kali ini kita juga mau berbahagia karena pada malam hari ini dengan tema Clothed with Joy yang akan dibawakan oleh pewarta kita yang luar biasa, Bapak Heru Hendra Dinata Pranaya. Kita mau mengolah nih sukacita apa yang kita rasakan pada saat liburan, pada saat di suka duka kita maupun di kehidupan kita. Pada malam hari ini saya juga ditemani oleh WL kondang kita, Bro Yaya. Dan kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya bila brother and sister in Christ merasa terberkati, bisa boleh memberikan atau men-sharekan link PD Perduki Chapter Pusat ini kepada saudara-saudari yang terkasih yang membutuhkan supaya tidak saja kita yang diberkati tetapi saudara-saudari kita juga merasakan berkat rahmat kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Sebelumnya ada beberapa pesan apabila brother and sister in Christ mau berlangganan majalah Hidup dan mau membantu evangelisasi pribadi maupun komunitas di seluruh Indonesia, di pelosok ataupun dimanapun berada, bisa langsung menghubungi Pak Bayu dengan nomor yang tertera di layar. Oke, dan tanpa membuang-buang waktu lagi, enjoy PD Perduki Chapter Pusat. Ya, shalom bro and sis dimanapun berada. Terima kasih Astrid tadi sudah memperkenalkan kami. Puji nama Tuhan di tengah liburan yang sebentar lagi akan berakhir. Tapi saya percaya setiap kita dipenuhi oleh sukacita surga. Amin. Boleh berapa banyak dari teman-teman semua yang mengalami sukacita boleh melambaikan tangan? Oke, semua lihat tampak begitu sukacita. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan Mars Perduki kita. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari
domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau sehati jiwa, bahwa kasih kita nyata. Janganlah khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai moto Perduki Cinta. Sama-sama carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Sekali lagi katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Boleh dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya percaya ada sukacita surga yang kita alami sepanjang sepekan ini. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua yang dikasih Tuhan, kita mau naikkan syukur kita atas karya anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Saya percaya setiap kita menemukan jalan yang Tuhan telah pilihkan bagi setiap kita. Mari kita awali perjumpaan kita malam hari ini dengan kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, inilah ucapan syukur kami. Biar pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan datang tidak dengan tangan hampa, tapi masing-masing kami membawa korban syukur pujian kami untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan bersuka dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Boleh tepuk tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebagai syukur kita pada Tuhan, syukur kita pada Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu Tuhan, tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Katakan, sebab Kau Bapa yang baik,
Sebab Kau Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sama-sama katakan dalam hatimu yang tulus, Kau sangat ku cinta. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu, ku berterima kasih Yesus, untuk kebaikanmu, untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, oh, terima kasih Yesus. Ku rindu padamu Tuhan, ku rindu dekat denganmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Sebab sukacita-Mu Tuhan Kau limpahkan atas kami, oh. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mana sukacitanya? Berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow, saya boleh melihat wajah-wajah yang dipenuhi sukacita. Saya percaya malam hari ini bukan malam persekutuan biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia hadir bersama kita. Dia penuhi hati kita dengan sukacita. Amin. Berapa banyak yang ingin malam hari ini mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Boleh berikan senyum kiri kananmu. Lihat wajah-wajah yang dipenuhi sukacita. Bersuka dalam Tuhan, mari
bersukacitalah. Mari sama-sama kita mau katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Yang malam hari ini merasa bersuka cita boleh katakan malam ini. Amin. Yuk. Malam ini malam yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka malam ini. Malam ini malam yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Boleh tangan di atas kepala bertepuk tangan. Yuk bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan sekarang bersuka. Sekarang, sekarang. Sekali lagi sekarang, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Woo. Haleluya. Angkat tanganmu. Lambaikan tanganmu, lihat Tuhan sedang mencurahkan sukacitanya atas setiap kita. Ada sukacita surga yang dilimpahkan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih berapa banyak lagi yang terus mau memuji Tuhan. Masih semangat? Amin. Yuk kita puji Dia lebih lagi. Sukacita surga akan dicurahkan atas setiap kita. Yes. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali lagi kita mau nyatakan. Terima
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ku mau berserah hatiku, takkan hilang, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Yuk, ku mau bersorak Tuhan, bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Amin. Ada begitu banyak orang mengalami sukacita, tetapi akan semakin bertambah kalau dia berdiam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi, karena kita percaya ada Tuhan sedang menantikan kita untuk kita merapat kepada Tuhan, untuk kita menikmati kasih Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk terus membelai kita, mencurahkan kasih-Nya untuk kita boleh menikmati. Maka saya percaya bukan suatu kebetulan kalau kita ada bersama malam hari ini, meskipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi Tuhan kuasa-Nya tidak pernah terbatas. Dia bisa menjangkau setiap hati kita. Bahkan kita merasa saat ini mungkin ada yang merasa kesepian, tetapi Tuhan selalu hadir. Dia menghibur hati kita. Dia memberikan ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak kita yang mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa nyanyian syukur, membawa pujian, kemegahan, keagungan bagi Tuhan. Mari inilah yang kita renungkan bersama. Karena pujian ini yang menghantarkan saya pribadi untuk tetap stay dengan iman Katolik saya. Pujian inilah yang membawa saya untuk melihat bahwa di dalam Katolik ada begitu banyak ornamen-ornamen kelengkapan di dalam ibadah kita. Dan saya mengalaminya di sana. Untuk itu saya berjanji pada Tuhan, saya akan bernyanyi sampai seumur hidupku. Bahkan saya akan terus bermazmur selagi aku ada. Dimanapun aku ada, dimanapun Tuhan kehendaki, di situ mazmur dan pujian akan terus saya lantunkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Sama-sama katakan, ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu Tuhan. Selagi ku ada.
Mari sekali lagi kita mau katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak Tuhan aku hendak bermazmur bagimu bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Tuhan, hatiku bersuka karena-Mu. Mari sembah, agungkan Dia, tinggikan, agungkan Tuhan.
Terus sembah dia, sembah dia, sembah dia. Sebab hanya dia yang layak kita sembah. Biar malam hari ini seluruh hidupmu buat Tuhan. Rabatakana ya ratatur rabatakara. Kami bermazmur bagimu Yesus. Kami bermazmur sebab Engkau baik Tuhan. Rabah papakara. Sembah siapa nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Benar Tuhan, hanya namamu yang layak kami puji dan kami sembah. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami bawa dalam takhta suci-Mu. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami akhir-akhir ini Tuhan, kami hanya berpegang kepadamu. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Engkau akan memberikan kami ketenangan dan damai sejahtera-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami hampiri takhta-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin nyatakan malam hari ini, penuhi kami umat-Mu dengan roh-Mu yang kudus. Untuk kami dapat menerima setiap perkataan dan isi hati Tuhan. Bahkan bukan cuma kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Engkau telah utus sahabatku, hamba-Mu yang Kau kasih, anak-Mu yang Kau cintai, Bapak Heru, ke tempat ini Tuhan. Kami percaya ini bukan satu kebetulan kalau beliau Engkau utus ke tempat ini. Tetapi ada pesan yang Kau berikan kepadanya untuk disampaikan kepada setiap umat-Mu. Maka penuhi Pak Heru dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan, dengan kuasa roh-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang beliau boleh sampaikan, kami percaya semua berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Maka kami serahkan anak-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Engkau ambil alih seluruh keberadaannya malam hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Engkau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Heru. Wow, luar biasa banget ya pujiannya Bro Yaya. Kita yang menyaksikan secara offline ini luar biasa, penuh sukacita dan Roh Kudus menggelora di hati. Nah, brother and sister in Christ, kita masih akan mendengarkan pewartaan yang luar biasa. Hari ini akan dibawakan oleh Pak Heru, dan Pak Heru juga sudah hadir di sini secara offline. Shalom Pak Heru. Sudah dijawab.
Jadi kita mau mendengarkan, kita boleh siapkan hati kita untuk mendengarkan pewartaan. Silakan Pak Heru. Shalom Bro and Sis, apa kabar semuanya? Semoga kebangkitan Yesus membawa sukacita bagi kita semua. Dan malam ini saya membawakan tema Clothed in Joy. Clothed berarti mengenakan, ya, mengenakan baju sukacita. Ya. Kalau zaman dulu bajunya tidak sama seperti yang kita pakai saat ini. Pada masa itu orang memakai jubah, mengenakan jubah sukacita. Ya. Teman-teman yang terkasih, Bro and Sis, tadi sore waktu mau berangkat dari rumah, saya masih membuka pakaian, membuka lemari pakaian, melihat batik apa yang saya mau pakai. Ada batik warna biru, ada batik warna merah ini, ada warna hijau, saya pilih warna merah. Maka sebetulnya sukacita adalah suatu pilihan. Pilihan yang bisa kita tentukan. Kok bisa? Dua orang mengalami kecelakaan dan cacat secara fisik. Tetapi bagaimana mereka menentukan sikap terhadap penderitaan dan pencobaan yang dialami berbeda. Yang satu merasa kecewa, merasa putus asa, kehilangan harapan. Ya. Maka dia menjauh dari Tuhan dan mengalami apa? Depresi. Yang satu lagi sebaliknya, tetap bisa mendapatkan, melihat adanya penghiburan dari Tuhan dan tetap bisa bersyukur bahwa walaupun dia cacat, dia masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup. Maka itulah suatu pilihan untuk tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Maka malam ini saya akan memakai ayat dari Perjanjian Lama, dari Mazmur 30. Ya. Mazmur 30 ini kalau saya ambil dari bukunya Pastor Martin Harun OFM mengenai kitab Mazmur, digolongkan oleh beliau kepada tipe pujian syukur perorangan. Jadi Mazmur 30 adalah pujian syukur perorangan. Ya, saya akan bacakan ya, mungkin bisa ditampilkan di layar. Mazmur 30 ya. Baik, saya akan bacakan sekaligus saya akan jelaskan. Kita mulai dari ayat nomor 2. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Bro and Sis, kalau Anda lihat dari ayat nomor 2 ya, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Ya. Maka inilah intisari dari Mazmur pujian ini. Karena dia bersyukur, dia memuji. Intisarinya apa? Mengagungkan, memuliakan Tuhan yang maha pengasih. Ya. Dan orang yang menyanyikan Mazmur ini berada dalam penderitaan yang begitu berat. Ya. Bahkan diibaratkan, dimetaforakan seperti masuk dalam kematian. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan menyembuhkan dia, mengangkat dia dari dunia orang mati. Dia mendapatkan satu pertolongan dan pemulihan luar biasa dan dia bersukacita. Ya. Selanjutnya adalah ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ini luar biasa ya, teman-teman coba lihat. Dia tidak menyimpan sukacitanya sendirian, rasa syukurnya sendirian. Tapi dia mengajak orang-orang lain untuk juga ikut bermazmur. Untuk juga ikut mempersembahkan rasa syukur kepada Tuhan. Ya. Sukacita yang sejati tidak pernah dialami sendirian. Selalu akan dibagikan
selalu akan mengajak orang lain untuk ikut juga bersuka cita. Ayat 6, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ayat 7, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kemana kesadaran baru membawa orang ini kepada suatu peneguhan bahwa dia sekarang mempunyai dasar yang kuat dalam hidupnya, yaitu Tuhan sendiri. Aku tak akan goyah selama-lamanya. Inilah suatu pembaruan diri ya, secara batin. Ya, bahwa dia kini mempunyai pegangan dalam hidupnya, yaitu Tuhan yang telah menyelamatkan dia ya, dari penderitaannya yang begitu berat, dari kematiannya itu. Ya. Maka dia tidak mungkin tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Karena saat dia tidak mengandalkan Tuhan, ibarat Tuhan menyembunyikan wajahnya dan dia tidak akan tahan tanpa melihat wajah Tuhan. Ya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Maka karena dia memiliki kesadaran baru, menjadikan Tuhan sebagai dasar hidupnya, maka setiap saat dia membutuhkan Tuhan untuk senantiasa menolong dia. Dan ini yang luar biasa. Dia rindu untuk bersaksi akan kasih Tuhan. Dan dia mengatakan, bagaimana saya dapat bersaksi kalau saya masuk dalam kubur, tuh kan? Itu sebabnya Tuhan kau harus selalu menolongku agar aku selalu bisa apa? Membagikan bagaimana engkau mengasihi aku, bagaimana engkau telah menyelamatkan aku. Ya. Ayat terakhir adalah ayat inti sebetulnya. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Ya. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Orang ini telah mengalami transformasi, metanoia, ya, pembaruan diri yang luar biasa. Dia mengalami hidup yang baru. Ya. Baik, PowerPoint bisa berhenti. Ya. Maka saya sebagai seorang pewarta Katolik, ya, tentu saya harus mengaitkan bacaan dalam perjanjian lama ke dalam perjanjian baru. Selalu demikian ya kalau kita membaca kitab suci. Ya. Maka saya akan mengambil dari perjanjian baru dari Injil Yohanes. Ya. Yohanes 15 saya akan bacakan ya. Yohanes 15 ini tentu Anda sudah pernah membaca dan pasti sudah pernah dengar. Sangat terkenal, ya, sangat relevan. Yaitu mengenai pokok anggur yang benar. Kita tahu ya, Yesus adalah pokok anggur. Kita ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur. Ya. Saya bacakan langsung dari ayat ke 9 dan 11. Ya, sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Maka bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Ya.
Sebagai manusia perjanjian baru kita tahu ya, kita harus melekat kepada Sang Kasih itu sendiri. Yaitu Putra Allah yang telah berkorban bagi dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, tersalib dan bangkit, ya, mengalahkan maut demi menyelamatkan kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Maka ini kuncinya. Ya. Mazmur belum mengenal Yesus tentunya ya. Manusia perjanjian lama masih bergantung kepada Allah, pada Yahweh. Tapi kita sebagai manusia perjanjian baru, kita tahu kita harus berpegang kepada Yesus sebagai batu penjuru tadi ya. Maka ini sukacita yang sejati adalah bila kita melekat pada pokok anggur, kasihnya berlimpah dalam hati kita, dalam jati diri kita yang terdalam. Ya. Maka dalam segala keadaan kita bertumpu pada kasih Tuhan itu. Dan bagaimana kita bisa mengalami kasih? Kalau kita tadi menuruti perintahnya, yaitu apa? Saling mengasihi. Nanti saya akan bagikan satu kesaksian bahwa kita bisa merasakan kasih yang sejati itu, sukacita yang sejati bila kita saling mengasihi. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Apa yang ditawarkan dunia kepada Anda semua? Kebahagiaan macam apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita semua? Ya. Maka saya akan ambil dari satu buku ya. Satu buku ini judulnya adalah The Search for Happiness, karangan Oscar Lugvar, seorang pastor ya, CM. Ya. Saya sudah lama punya ini. Ya. Pastor Oscar Lugvar ini membahas mengenai macam-macam tingkat-tingkat dari happiness, kebahagiaan. Beliau mengatakan ada 4 tingkat kebahagiaan. Yang pertama apa? Yang pertama itu berkaitan dengan pleasure. Pleasure tahu Anda tahu ya, kenikmatan. Jadi ini yang paling rendah. Kebahagiaan ini bersifat badaniah, berkaitan dengan tubuh kita, badan, ya, daging kita. Ya. Maka contohnya apa? Makan. Misalnya, saya suka sekali makan. Kalau ke Bandung saya pasti cari bakmi ya, yakmian manis saya suka. Maka kalau ke Bandung saya sempatkan makan yakmian manis, maka apa? Setelah makan hati apa? Senang. Ya kan? Saya merasa senang ya, karena saya terpuaskan, ya, mengalami kenikmatan. Tetapi tahan berapa lama? Kepuasan, kebahagiaan saya tahan berapa lama? Nggak lama, karena sifatnya bersifat badaniah. 6 jam lagi udah lapar lagi, udah pengen makan lagi, betul kan ya? Maka yang bersifat paling rendah adalah berkaitan dengan pleasure, berkaitan dengan tubuh kita. Ya. Makan, ya, seks, dan sebagainya. Ya. Kedua berkaitan dengan ini, mind, pikiran, will, kehendak kita. Contoh apa? Atlet, ya. Atau anak kita yang berjuang untuk bisa dapat ranking misalnya ya. Pada saat anak kita berhasil masuk bisa ranking 3, ranking 4, maka senang, merasa mencapai suatu kesuksesan. Saat seorang atlet berhasil menjadi juara, gitu kan? Entah juara 1, 2, atau 3, dia bahagia, ya, dia merasa mencapai satu keberhasilan. Maka ini pikiran, kehendak dia terpuaskan dan merasa bahagia. Tetapi tetap ada usia tertentu. Misalnya, seorang anak yang sukses, yang pandai, yang mencapai juara terus pada saat dia sekolah, kuliah. Tapi ternyata saat dia bekerja, dia tidak berhasil mencapai kesaksian. Usahanya mengalami kegagalan. Maka apa? Dia mengalami kekecewaan, betul kan? Atlet juga sama. Mungkin pada saat dia berlatih dengan baik, pada usia yang sangat produktif, dia bisa menjadi juara. Tapi 2-3 tahun kemudian dia terkalahkan. Maka kebahagiaan tingkat kedua, meskipun lebih dalam, tetap tidak lenggang. Ya.
maka ada waktu tertentu. Kebahagiaan ketiga itu berkaitan dengan apa? Dengan hati. Yaitu apa? Cinta, love. Ya. Anda semua pasti pernah merasakan. Ya. Pada saat anak Anda mungkin menulis surat gitu ya. Atau memberikan hadiah saat kita berulang tahun dan menuliskan I love you dad. Gitu ya. Aku mengasihimu ayah. Aku mengasihimu ibu. Apa yang Anda rasakan? Nggak mungkin kan? Ngapain sih anak-anak ini ngomong begini? Itu orang tua tidak normal ya. Pasti Anda merasakan apa? Bahagia. Ada satu senang toh. Kebahagiaan karena apa? Oh, saya dikasihi. Saat pasangan hidup kita mencium kita dan mengatakan aku mengasihimu. Ya. Membelikan makanan buat kita, aku mengasihimu. Gitu ya. Saat kita mengucapkan itu pada orang tua kita. Ya. Maka sama. Ya. Ini lebih dalam lagi, bernyangkutan dengan hati, gitu kan? Maka kita bersuka cita. Tetapi tetap ada masa di mana kita harus berpisah. Bagaimanapun dekatnya kita dengan orang yang kita kasihi, satu saat salah satu dari kita pasti berpulang ke rumah Tuhan. Betul ya? Maka saat orang yang kita kasih berpulang ke rumah Tuhan, kita merasa sedih, kita kehilangan. Dan juga mungkin anak kita belajar di luar kota, kita kehilangan untuk beberapa waktu. Anak saya 3 laki semua ya. Yang kedua bekerja sekarang di Kalimantan, pulang hanya seminggu, sebulan lagi ke sana. Ada masa-masa di mana saya merindukan dia. Anak saya yang kecil kuliah di UGM di Jogja. Ya. Sekarang lagi liburan di rumah, masa-masa bahagia. Tapi besok dia akan pulang ke Jogja, ada masa-masa lagi saya kehilangan. Jelas ya? Maka sama, ada saat-saat di mana kita juga kehilangan kasih itu. Ya. Nah, yang keempat itulah berkaitan dengan jiwa menurut buku ini ya. Yaitu apa? Ini sukacita yang sejati. Sukacita yang sebetulnya tidak mengenal waktu. Karena apa? Karena tadi bersumber dari apa? Dari Yesus sendiri. Kalau kita melekat pada pokok anggur ya. Kita betul-betul membina relasi yang intim dengan Kristus. Melalui doa, firman, komunitas ekaristi. Ya. Kita menghadirkan dia setiap hari. Ya. Menjadikan hati kita itu palungan. Ya. Bukan hanya di saat Desember, melahirkan dia setiap hari dalam hati kita. Ya. Maka kita bisa memilih. Kita memiliki kemerdekaan untuk memilih ya. Untuk tetap tinggal dalam kasih itu. Ya. Dan kita dimampukan untuk juga menjadikan kebahagiaan dunia tadi. Tadi apa? Tingkat pertama yang bersifat kedagingan. Tingkat kedua yang berkaitan dengan mind and will ya, pikiran dan kehendak. Dan tingkat ketiga yang berkaitan dengan kasih, dengan orang yang kita kasihi, itu apa? Kita warnai dengan kasih sejati, sukacita sejati itu, maka kita mengalami hidup yang berkelimpahan, damai sukacita. Teman-teman yang mungkin mengikuti Step X pasti sudah pernah melihat benda ini. Ya. Ini mungkin peragaan yang menutup pewartaan saya. Ini adalah simbol dari hidup kita. Ada 2 benda yang mengisi hidup kita. Ada 2 hal utama yang mengisi hidup kita. Yang lain-lain itu sekunder. Ya. Apa isinya? Pertama adalah saat-saat di mana kita mengalami kekecewaan. Kita mengalami kesedihan. Kita mengalami keputusasaan. Bahkan mungkin kecewa kepada Tuhan. Ya. Mungkin tadi saat kita kehilangan orang yang dikasihi. Kita mengalami masalah dalam usaha kita. Ya. Apapun itu. Maka saya lambangkan dengan apa? Dengan batu. Ya. Saat kita tadinya bersuka cita, bahagia. Karena kita sukses meniti karier. Tapi tiba-tiba di PHK. Kita kecewa. Betul? Batu-batu. Ya.
Kalau saya lemparkan ke kepala Anda, sakit ya, tidak enak. Batu juga tidak bisa dimakan, gigi saya akan patah kalau saya makan batu ini. Tapi ada juga hal-hal di mana kita mengalami tadi kebahagiaan dunia tentunya ya. Kelereng ya, berkilauan ya. Saat tadi tanpa diduga kita dapat bonus ya. Saat anak kita mengatakan, "Dad, I love you." Ya. Memberikan hadiah yang berkenan. Meskipun itu gambar dia, tapi kita suka cita karena diberikan dengan hati ya. Saat kita disembuhkan, saat sakit, ya apapun yang membawa kebahagiaan, ini adalah kelereng. Tentu tiap orang berbeda-beda komposisinya ya. Ada yang banyak batunya, ada banyak kelerengnya. Juga keadaan kita berbeda-beda setiap saat. Hari ini, besok, lusa. Bagaimana agar kebahagiaan kita ini menjadi berkepenuhan dengan kasih Tuhan? Maka tadi kuncinya cuma satu. Buka hati Anda selebar-lebarnya, terus melekat pada pokok anggur. Maka tadi dikatakan dalam Yohanes 15 ya, bahwa apa? Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu dan menjadi penuh. Sukacita Kristus sendiri ada dalam hati kita. Maka apa? Kalau ini saya lambangkan sebagai kasih Kristus ya. Yang kita terima dalam hati kita. Karena kita semua sudah dibaptis. Kita semua sudah menerima Kristus dan kita semua sudah menerima Roh Kudus. Yang setiap waktu sebetulnya mengajak kita untuk membuka hati untuk merasakan kembali sukacita yang sejati. Lihat, maka kasihnya itu akan memenuhi seluruh jati diri kita. Lihat. Teman-teman, inilah yang dinamakan dengan apa? Yohanes 10:10b. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahannya bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi lebih dalam dari itu, sukacita yang sejati. Yang bersumber dari apa? Dari Yesus sendiri. Sukacitanya sendiri, sukacita Yesus sendiri ada dalam hati kita. Maka tadi, saat-saat di mana gelas kita bisa setengah kosong atau setengah penuh. Tergantung dari cara pandang kita, betul? Anda bisa kecewa, kok gelas saya cuma setengah kosong. Atau Anda bisa bersyukur, puji Tuhan, gelas saya setengah penuh. Betul? Kalau Anda memilih yang kedua, maka Anda dengan mudah, Anda dibantu oleh kuasa Roh Kudus untuk menghadapi semua masalah dalam hidup Anda dengan kacamata yang baru. Anda dengan mudah, Anda dengan sukacita bisa mengajak orang lain untuk juga. Tadi seperti Mazmur, ayo mari kita menyanyikan puji syukur kepada Tuhan. Karena aku telah merasakan hari-hariku berlimpah dengan apa? Dengan sukacita yang sejati. Saya akan tutup pewartaan saya dengan kesaksian singkat. Kejadian ini berlangsung sudah lama sekali ya. Mungkin 18 atau 19 tahun yang lalu. Tapi bukan kebetulan bahwa beberapa hari yang lalu istri saya tuh mengingatkan saya. Karena kami alami ini berdua. Ceritanya begini. Waktu itu terus terang saya mungkin belum jadi pewarta. Saya juga belum sepenuhnya menghadirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya masih manusia lama yang penuh dengan egoisme. Kepentingan diri sendiri. Kami punya tetangga yang saat itu diangkat menjadi duta besar dari suatu negara di Skandinavia. Saya nggak sebut nama ya. Tentu Anda bisa bayangkan kalau diangkat menjadi dubes, biasanya rumahnya itu akan datang karangan-karangan bunga, betul kan? Bunga-bunga yang bagus, yang mahal itu ya. Nah, rupanya keluarga ini harus berangkat cepat-cepat karena penunjukannya itu mungkin mendadak ya. Maka saya ingat malam itu tiba-tiba pintu kami diketok. Dan tetangga kami ini mampir ke rumah kami sambil membawa buket bunga-bunga itu. Ada yang besar, ada yang sedang, ya. Buket bunga meja, ya. Yang indah-indah dan pasti harganya mahal. Ya. Maka ibunya berkata pada istri saya dengar tuh ya. Kami nggak sempat ini kan kami besok berangkat pagi-pagi. Sayang bunga ini masih baru. Maka ibu kan pelayan, ibu
Tuhan ya, istri saya waktu itu udah mulai aktif ya di paroki ya, maka mungkin bisa dibagikan pada yang membutuhkan. Oh ya, maka istri saya terima kasih, kami pasti akan bagikan gitu ya. Maka saya dengar itu terus terang loh ya, saat itu saya terus terang merasa agak, wah ini pasti sebentar lagi ngerepotin saya nih. Karena apa? Pasti saya, Pak anterin Pak. Mas saya harus keluar rumah lagi, nganterin lagi gitu ya. Saya dulu cara pandangnya seperti itu ya, masih egonya masih kuat. Tapi istri saya langsung lihat saya, tenang gitu ya. I will take care of this. Gitu ya. Lalu istri saya, dia pergi sendiri, keluar sebentar, dia membagikan. Karena mungkin kalau saya terima kan saya taruh di rumah aja begitu ya, selesai. Tapi dia merasa bahwa tugas dia adalah sesuai dengan amanatnya, membagikan kepada yang memerlukan. Dan dia tahu waktu pulang, istri saya cerita, saya bagikan kepada yang besok mengundang kita datang ke pesta nikah anaknya. Saya baru ingat ya, salah satu keluarga sahabat kami ya, di paroki, keluarga sangat sederhana, itu besok akan menikahkan anaknya. Sebetulnya rencana pernikahan itu tidak besok, sebenarnya masih lama, mungkin berapa bulan gitu ya. Tetapi ibunya itu, kalau saya nggak salah ingat sudah lama ya, itu mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah. Maka untuk menjaga-jaga ya, karena kondisinya sudah menurun, maka dipercepat pernikahannya itu. Maka istri saya teringat pada mereka, Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan istri saya untuk membagikan kepada mereka. Dan besok harinya saya ikut berkunjung ke pesta pernikahan keluarga itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Kami naik mobil ya, dan harus diparkir di jalan besar. Ya. Kami masuk ke gang kecil. Teman kami ini keluarga sangat sederhana. Di gang kecil yang hanya bisa masuk motor atau sepeda. Kami jalan kaki berapa jauh gitu. Lalu ruang pestanya adalah halaman rumah dia. Berikut dengan halaman rumah tetangga yang lain, depannya, sampingnya. Semua menyediakan halaman terasnya itu untuk kursi-kursi tamu. Ya. Sangat sederhana. Dan Anda bayangkan, tidak ada hiasan sama sekali. Kecuali 3 buket kembang titipan dari tetangga kami. Dan saat saya dan istri saya melihat bagaimana kembang-kembang itu menghiasi, membawa suatu sukacita yang tidak terkirakan bagi keluarga yang harus mempercepat pernikahan anaknya karena mereka mengalami sakit yang berat, yang tidak bisa membiayai dekorasi apapun seperti kita yang di aula, di mana, di rumahnya sendiri. Tapi 3 buket itu, amazing. Jujur saya ingin menitikkan air mata kalau ingat ya. Karena sukacita yang kami rasakan itu bukan hanya kebahagiaan. Tapi sukacita yang sungguh-sungguh sejati. Maka kuncinya teman-teman. Anda mau merasakan sukacita yang sejati. 1 kuncinya apa? Anda harus membagikan kasih itu. Coba kalau pilihan kami, kalau istri saya bilang, udah kita dapat nih, kita simpen di rumah gitu ya. Udah, kita akan melewatkan sukacita. Kami tidak akan merasakan sukacita sejati itu, betul? Kami bisa merasakan sukacita sejati itu karena apa? Karena istri saya memilih untuk setia membagikannya sesuai dengan dorongan Roh Kudus kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Dan betul loh, kalau dipikir merinding sebetulnya saya. Kenapa? Kok bisa ya tepat sekali pada keluarga yang sangat membutuhkan. Itulah kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya ajak dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami bersyukur malam ini Engkau ingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak yang sungguh dikasihi oleh Allah Bapa, yang telah ditebus oleh Putra Allah yaitu Yesus sendiri, yang telah menerima kuasa Roh Kudus dalam hati kami. Kau ajak Tuhan untuk menikmati kasih-Mu yang sejati, yang telah tercurah dalam hati kami. Namun hanya dengan satu syarat, apabila kami menuruti perintah-Mu, yaitu mengasihi sesama. Maka Roh Kudus, bimbinglah kami, tegurlah kami, ingatkan kami dari waktu ke waktu untuk terus membuka hati, mengasihi sesama, agar kami bisa merasakan sukacita yang sejati yang bersumber dari Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, bro and sis in Christ. Mari kita lanjutkan menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa untuk pewarta kami pada hari ini, Bapak Heru Hendra. Terima kasih Bapak, Engkau telah memutusnya mewartakan kepada kami semua tentang kehidupan yang sesungguhnya, yaitu sukacita di dalam hati dengan membagikan kasih kepada kita. Dan begitu banyak pesan-pesan yang Kau berikan kepada kami lewat pewarta. Biarlah kiranya apa yang kami dengar dapat kami jadikan sebagai rema dan kami dapat menjadi pelaku firman. Kami berdoa untuk Bapak Herus keluarga, biarlah Engkau memberkati ia dimanapun beserta keluarganya. Apapun pekerjaan yang dilakukannya, Kau tambahkan, terutama dalam karya pelayanannya, semakin membawa banyak jiwa kembali kepada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk koordinator kami, PCP Bro Paulus Hadi Jarul, beserta kami semua para pengurus di PCP. Kami berterima kasih Bapak, Engkau telah mengangkat kami semua dari tempat di mana kami semua berada, bersatukan kami di dalam pelayanan PCP. Engkau mengangkat kami bukanlah jadi ekor, tetapi sekarang menjadi kepala. Lewat karya pelayanan kami yang barusan dalam perlombaan video Mars Peduki, Kau membawa kami menjadi juara kedua, dan Kau tambahkan lagi kami sebagai juara. Kami percaya itu karena Engkau berkenan. Biarlah segala pencapaian yang kami alami bukan menjadikan kami sebagai pribadi yang sombong, tapi kami semakin mengandalkan Engkau seperti ranting-ranting pohon yang tidak dapat terlepas dari pohonnya. Kamilah ranting anggur itu dan Engkau pohon anggur. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pelayanan kami. Kami mohon. Kami berdoa untuk semua usahawan dan profesional dimanapun yang berada. Bapa, terima kasih untuk kami semua para profesional dan usahawan yang telah Kau berikan pekerjaan. Mampukan kami untuk melihat apa yang kami miliki dan bersyukur. Berhentikan kami untuk terus melihat orang lain, ingin menjadi orang lain, terus membandingkan dan tidak merasa bersyukur, tidak melakukan yang terbaik, tidak melihat diri, tetapi selalu merasa kurang, bahkan timbul iri hati. Tinggalkan semua itu Bapa, biarlah Engkau memberikan kami semakin rasa bersyukur dengan apa yang kami miliki dan melakukan yang baik.
Kami juga berdoa untuk semua mereka yang tidak memiliki pekerjaan, Bapa. Biarlah Engkau terus menguatkan hati. Bahwa sekalipun keadaan tidak sesuai yang diinginkan, tetapi Kau buka pikiran dan hati mereka untuk menemukan cara lain dalam pertolongan. Karena rencanamu bukan rencana kami, dan rancanganmu selalu rancangan yang terbaik untuk setiap kami. Biarlah semakin hari Engkau semakin meneguhkan kami semua untuk mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup ini. Seperti makna Paskah yang Kau tinggalkan untuk kami melalui pertobatan hari demi hari terus dalam pertobatan sehingga keselamatan tetap tinggal untuk kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang menderita, baik yang sakit fisik penyakit maupun dalam batin mereka. Ya Bapa, kami percaya Engkau mengerti hati perasaan mereka yang penuh kekecewaan dan putus asa. Tetapi tadi dalam firman-Mu Engkau berkata, walaupun sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Biarlah firman-Mu yang Kau janjikan ini selalu ya dan amin menjadi pegangan buat mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang berkecukupan, Kau buka ketuk hati mereka untuk selalu memberi. Karena dengan memberi, sukacita itu menjadi penuh. Dan sukacita inilah yang seharusnya kami kejar dalam perjalanan hidup ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk konflik Ukraina dan Rusia yang terus berlanjut. Bapa yang penuh damai, kami mohon pertolongan-Mu untuk ada di antara para pemimpin Ukraina maupun Rusia, sehingga ada perdamaian. Kasihanilah para rakyat dan mereka semua yang menderita akibat konflik ini. Biarlah Bapa kerahiman turun atas kedua negara ini, sehingga menghentikan konflik yang membuat banyak penderitaan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kami yang tidak sempurna ini. Sekalipun masih banyak doa yang ingin kami sampaikan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau menyelidiki setiap hati kami masing-masing. Dimanapun saat ini kami berdoa Bapa, kami menaikkan permohonan kami masing-masing kepada kerahiman-Mu. Dan ampunilah setiap kami yang selalu bersalah dan mengecewakan Engkau. Dan semua doa ini kami naikkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak untuk Pak Heru untuk pewartaan pada malam hari ini dan juga Sis Ing untuk doa syafaatnya. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarga dan juga pelayanan Pak Heru dimanapun Pak Heru berada. Dan pada malam hari ini akhirnya kita di penghujung acara ada beberapa pengumuman yang mau diutarakan sebagai berikut. Sekolah Evangelisasi Pribadi Eksekutif dengan tema Rise and Shine untuk Angkatan 17 membuka pendaftarannya bagi brother and sister yang terpanggil dan ingin mengetahui lebih lanjut bisa segera langsung mengeluarkan handphone dan men-scan barcode untuk registrasi dan pendaftaran. Untuk brother and sister in Christ yang tetap ingin berlangganan majalah hidup untuk pribadi maupun untuk komunitas ataupun untuk berdonasi dapat menghubungi Pak Bayu di kontak yang tertera di layar 0812 8342 4473. Adapun tentunya dengan mendukung mendukung program PD Perduki dengan persembahan kasih, kita juga merasa sangat amat terberkati dengan pertemuan kita setiap hari Jumat.
Apabila brother and sister merasa terberkati juga dan ingin mendukung program PD Perduki ini, silakan bisa mengeluarkan handphone brother and sister dan men-scan barcode yang tertera di layar. Dapat ditransfer melalui BCA dengan nomor rekening 397-015-0691 atas nama Perhimpunan Perduki. Kami percaya seluruh persembahan kasih ini sangat bisa mendukung kami untuk lebih menyebarkan berita sukacita kepada saudara-saudari kita yang ada di luar sana. Kemudian untuk minggu depan tetap bersama kami juga, karena pada minggu depan kita akan membawakan tema Love One Another, Can We Do It? Yang akan dibawakan oleh Romo Harilyong pada Jumat malam berikutnya. Dan juga dengan sharer yang luar biasa, diterbangkan dari pelosok untuk datang secara offline di studio PD Perduki Chapter Pusat. Akhir kata, saya Agatha Sidharyanti bersama WL, Bro Yaya dan juga Sis Christine dan juga Sis Krista mengucapkan, Sis Kiara dan juga seluruh tim multimedia dan juga yang hadir onsite di sini mengucapkan terima kasih banyak. Shalom dan Tuhan memberkati. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, bahkan sebentar kita akan berpisah satu sama lain. Tetapi tidak henti kita mengucap syukur atas berkat, rahmat, atas firman yang Tuhan telah tabur kepada setiap kita hari ini. Mari kita siapkan hati, kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih. Tiada henti kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kami masih menempati sebuah rumah, terlepas itu masih kontrak, sewa, atau punya sendiri, kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan kami. Terlepas berapa besar gaji kami, kami mau bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, tidak kekurangan satu apapun, itu karena kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau tabur malam hari ini. Kami mau banyak belajar Tuhan, untuk mengisi setiap hidup kami dengan setiap firman-Mu ya Tuhan. Maka penuhi hati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat persekutuan kami ini Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Engkau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita sebagai ucapan syukur kita. Apa yang Pak Heru tadi katakan, seringkali kita mendapat mujizat, seringkali kita mendapat kejutan-kejutan daripada Tuhan. Seperti kita bermimpi, Tuhan memulihkan kota Sion, demikian juga Tuhan pulihkan kita. Amin. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Seperti bermimpi Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, dan kita bersuka
marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkatnya. Haleluya. Air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkat. Katakan pasti pulang. Katakan sekali lagi, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati.